Halo apa kabar pemirsa, tak bosan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Bersama saya Katarina Dias akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA. UNESA teken MOU Kewirausahaan Nasional bersama Badan Keahlian DPR RI. 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19, mahasiswa Sentra Tasik UNESA Angkatan 2020 kembali gelar pertunjukan seni Detik Art Production. Sambut Bulan Pendidikan, FIP UNESA luncurkan unit layanan anak berkebutuhan khusus dan layanan penitipan anak Sunshine Daycare. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. UNESA bersama Badan Keahlian DPR RI lakukan penandatanganan nota kesepahaman dan Focus Group Discussion atau FGD rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA, Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia terus dilakukan pemerintah. Salah satunya menciptakan rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional. Kali ini, Badan Keahlian DPR RI bersama Universitas Negeri Surabaya UNESA gelar nota kesepahaman dan dilanjutkan dengan Focus Group Discussion atau FGD pada 3 Juni 2022. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Innocentius Samsul SHM beserta rombongannya, Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, beserta Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, serta mahasiswa. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid melalui Zoom meeting dan disiarkan secara langsung oleh kanal YouTube Official UNESA dari lantai 11 Gedung Rektorat UNESA. Dalam kesempatan ini, Dr. Innocentius Samsul SHM selaku Kepala Badan Keahlian DPR RI menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama dan substansi yang mendasar. Rancangan undang-undang ini merupakan produk dari DPR yang diharapkan bermutu dan bisa menjadi solusi bagi penyelenggaraan pembangunan, salah satunya diskusi tentang kewirausahaan. Iya pastilah, ya jadi kita menginginkan agar ada sumber pendapatan ya, atau ada kegiatan ekonomi ya, pengangguran dikurangi ya, sehingga tentunya ada semacam kebijakan dari pemerintah untuk mendukung apa yang dituangkan dalam undang-undang, misalnya dari segi permodalan, dari segi perizinan ya, sehingga nanti kewirausahaan ini menjadi satu kebutuhan dan sesuatu yang yang diinginkan dan menjadi pilihan ya, termasuk mahasiswa juga menurut saya ya. Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes atau akrab disapa Ca Hasan, menyambut baik kerjasama yang dilakukan bersama dengan Badan Keahlian DPR RI. Ca Hasan menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini masih ada korelasinya dengan mata kuliah kewirausahaan yang sudah ada di UNESA. Jadi MOU ini tidak sekedar kita MOU, tapi nanti kita implementasikan, kita harus cepat aksi untuk membantu bagaimana agar RUU ini betul-betul bisa terimplementasikan sampai mendasar begitu terkait dengan kewirausahaan. Acara dilanjutkan dengan Focus Group Discussion atau FGD dengan tema menumbuh kembangkan kewirausahaan melalui pembentukan RUU tentang kewirausahaan. Narasumber yang dihadirkan diantaranya Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Dr. Lydia Suryani Widayati SHMH dengan pembahasan urgensi dan pokok materi pengaturan RUU Kewirausahaan Nasional. Kemudian dosen FEB UNESA, Dr. Anda Anik Lestari Anjarwati MM, dosen jurusan Hukum FISH UNESA, Dr. Hananto Widodo SHMH, dan Kepala Pusat Inkubasi Bisnis LPPM UNESA, Profesor Dr. Titik Taufikur Rohmah, SSI MSI. Berdasarkan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar yang antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum, itu artinya bahwa kita itu menganut tipe negara welfare state atau negara kesejahteraan.
negara kesejahteraan atau welfare state ini mengandung konsekuensi bahwa negara itu bisa ikut campur dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat. Memakmurkan masyarakat itu adalah apa? Dengan merangsang masyarakat untuk berwirausaha ini. Seluruh tamu undangan dan peserta sangat antusias mengikuti serangkaian acara. Terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan saat sesi tanya jawab berlangsung dan mengikuti jalannya acara hingga selesai. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Zulfaili Yahya melaporkan. Prodi Sarjana Terapan Tata Boga Vokasi UNESA lakukan penilaian akhir dalam gelaran pengembangan produk di Selasar Gedung K4 Program Vokasi UNESA. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perkuliahan mata kuliah pengembangan produk Sarjana Terapan Tata Boga Program Vokasi UNESA. Mahasiswa Sarjana Terapan Tata Boga Program Vokasi UNESA gelar kegiatan penilaian akhir dan unjuk produk dari mata kuliah pengembangan produk. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Sarjana Terapan Tata Boga Vokasi UNESA Angkatan 2020. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Direktur Bidang Umum Vokasi UNESA, Abdul Hafiz SPD MPD, dan Ketua Program Studi Tata Boga UNESA Dr. Ani Sutiadiningsi MSI. Dalam sebutannya, Ketua Program Studi Tata Boga menyampaikan bahwa kegiatan ini terintegrasi dengan 3 mata kuliah lainnya, yaitu pengembangan produk, metodologi penelitian, dan seminar. Sehingga nantinya gelaran yang dilaksanakan dapat digunakan sebagai topik kajian skripsi mahasiswa. Dengan melibatkan mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek ini, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan wirausaha mahasiswa sehingga mampu menjadi entrepreneur muda di masa mendatang. Untuk harapannya semoga kedepannya bisa mengembangkan produk ini bisa dijual di masyarakat umum sehingga dapat menghasilkan wirausahawan baru untuk anak milenial. Wakil Direktur Bidang Umum Vokasi UNESA Abdul Hafid SPD MPD menyampaikan bahwa gelaran seperti ini perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik sivitas akademika maupun stakeholder, agar nantinya branding program Vokasi UNESA mampu menjangkau masyarakat luas. Secara garis besar kita akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya prodi Tata Boga tapi prodi-prodi yang lain. Selama itu bisa bermanfaat dan selama itu bisa memberikan kontribusi. Karena di era kolaborasi ini ada sebuah kebutuhan namanya simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Tidak hanya program vokasi tapi program-program yang lain juga nama penggunaan di masyarakat itu bisa bersinergi dengan kita. Nantinya produk yang dihasilkan mahasiswa akan ditampilkan di acara pameran inovasi yang akan digelar oleh UNESA pada 1 Juni sampai 31 Oktober 2022. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Zulfaili Yahya melaporkan. Selain sebagai penilaian akhir Prodi Sarjana Terapan Program Vokasi UNESA, pameran produk Tata Boga ini juga sebagai ajang adu kreasi mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Tata Boga Vokasi UNESA. Berikut laporan reporter KC Media Ramadhani Aisyah dan juru kamera Zulfaili Yahya. Saya sedang berada di Vokasi UNESA, tepatnya di acara D4 Tata Boga Vokasi UNESA. Tepat di belakang saya saat ini sedang berlangsung penilaian akhir dan gelar produk dan yang merupakan serangkaian dari mata kuliah pengembangan produk Tata Boga Vokasi UNESA. Dalam kegiatan ini terdapat 8 kategori produk makanan yang dikembangkan oleh mahasiswa vokasi D4 Tata Boga UNESA. Yang pertama ada frozen food, vegetarian, premix, bar food, candy, awatan kering, fermentasi, dan produk makanan instan. Nah, dalam kegiatan ini para mahasiswa yang mengikuti adalah mahasiswa angkatan 2020. Kali ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa penyelenggara kegiatan hari ini. Halo Mas Bagas, iya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah Mas, bisa dijelasin sedikit nggak sih produk ini tuh tentang apa? Kalau dari kelompok kami ini tentang premix. Tadi berarti olahan berbagai bahan lokal dijadikan satu hingga menjadi suatu bahan tertentu dan menghasilkan produk.
Oke, terus kalau persiapan dari produk ini sendiri berapa lama Mas nyiapinnya? Kalau persiapannya ini sudah sangat lama karena sudah ada ya kurang lebih 3 bulanan. Kita kan membuat skema dari awal, kandungan yang ada di dalam tepung ini semua juga diteliti semua. Oh, ada tepung apa aja kalau boleh tahu? Oh, di sini banyak. Oh, banyak. Banyak sekali ya. Kan tepung premi kan dia penggabungan dari beberapa tepung seperti tepung talas, tepung kacang hijau, terus tepung ketan itu jadiin satu sehingga jadilah tepung premi. Oh, baiklah. Harapan untuk kegiatan ini Mas dari Mas sendiri? Kalau untuk harapan saya sih semoga nanti ke depannya tepung produk dari kami semua itu bisa terjual laris di masyarakat dan dapat diterima baik. Baik, terima kasih ya Mas ya. Oke, sama-sama. Selain merupakan ajang penilaian tugas akhir dan gelar produk D4 Tata Boga Vokasi UNESA, kegiatan ini juga merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk berpikir kreatif, inovatif, serta mengasah soft skill. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan kameramen Zulfali Yahya melaporkan. Iya, enak nih kayaknya ya. Setelah 2 tahun vakum akibat pandemi COVID-19, Detik Art Production kembali digelar. Kegiatan yang digelar di Taman Cak Durasim Kota Surabaya ini dilaksanakan dalam rangka penilaian akhir mata kuliah Manajemen Seni Pertunjukan mahasiswa Sendera Tasik UNESA Angkatan 2020. Jurusan Sendera Tasik Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan pementasan seni bertajuk Detik Art Production 2022. Kegiatan yang juga dibuka untuk umum ini dilaksanakan pada 2 Juni 2022 bertempat di Taman Budaya Cak Durasim Kota Surabaya. Masyarakat dan para mahasiswa tampak antusias dalam mengikuti jalannya acara karena ini merupakan kali pertama penyelenggaraan pementasan seni Detik Art setelah kurang lebih 2 tahun vakum karena terdampak pandemi COVID-19. Turut hadir dalam acara ini Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Dr. Trisakti MSI, Ketua Jurusan Sendera Tasik Dr. Anik Juwariah MSI, jajaran dosen Sendera Tasik, seniman, pelestari budaya, dan mahasiswa. Rama Suluh Mustafa, mahasiswa pendidikan Sendera Tasik Angkatan 2020 selaku Ketua Pelaksana mengatakan bahwa kata detik ini merupakan akronim dari kata drama, tari, dan musik. Selain itu, detik sendiri mempunyai filosofi bahwa mahasiswa Sendera Tasik dapat membuat keputusan per detik sehingga cepat memutuskan segala sesuatu. Detik adalah singkatan dari drama, tari, dan musik. Jadi detik itu adalah singkatan dari drama, tari, dan musik. Dan juga Detik Art itu mempunyai filosofi juga bahwa setiap mahasiswa itu diminta untuk memutuskan sebuah intinya pengambilan keputusan itu harus per detik. Jadi tidak boleh lama-lama dalam mengambil keputusan. Jadi itu adalah output dari mata kuliah kami yaitu manajemen pementasan. Tema yang diangkat dalam penyelenggaraan Detik Art 2022 adalah How Are You? This is My Art. Dengan filosofi tentang bagaimana kabar seni saat ini setelah terdampak pandemi selama 2 tahun terakhir. Perubahan dan transformasi inilah yang dirangkai dalam tema Detik Art 2022. Arif Hidayat SSN MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Seni Pertunjukan menyampaikan bahwa Detik Art sendiri merupakan brand yang dibangun oleh jurusan Sendera Tasik dan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengelola pagelaran seni pertunjukan secara profesional. Kita mencoba membangun brand untuk jurusan, itu yang pertama. Kemudian kedua, aplikasi dari mata kuliah Manajemen Seni Pertunjukan. Jadi kita mencoba mereka untuk berlatih sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara profesional. Jadi kita mencoba mengadakan di sini, kemudian nanti tahun-tahun berikutnya dikembangkan. Alhamdulillah hari ini terselenggara dan meriah, sukses gitu. Tentunya harapan saya ya kegiatan untuk berkarya seperti ini bisa segera berlanjut lagi seperti sebelum pandemi. Karena dengan pandemi itu karya-karya mahasiswa yang masih terpendam itu, nah ini ternyata luar biasa kan. Mereka bisa mengeluarkan ide-idenya, ide-ide kreatifnya walaupun dalam masih dalam konsep ya saat pandemi ternyata luar biasa begitu mereka sudah diberikan kesempatan, nah ternyata luar biasa.
Kegiatan ini ditutup dengan penampilan bintang tamu Indah Laras berkolaborasi dengan Orkes Keroncong Suara Gandem dan Unesa String Chamber yang digawangi oleh mahasiswa dan dosen sendera tasik. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Fitrianto Wahyu melaporkan. 39 desainer muda Prodi S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Surabaya pamerkan 117 koleksi dalam gelaran fashion show bertema Sabaya 2022. Dihadiri Dekan Fakultas Teknik Unesa, acara yang digelar di Ciputra World Surabaya tersebut berlangsung meriah. Guna selesaikan tugas akhir mata kuliah Cipta Karya Busana, mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Surabaya gelar fashion show bertema Sabaya, 33rd Annual Fashion Show. Dalam gelaran ini, mahasiswa pamerkan 117 koleksi busana yang terbagi dalam 6 mode, yaitu day wear, casual wear, office wear, travel wear, evening wear, and special wear. Digelar di Oval Atrium Ciputra World Surabaya, kegiatan ini dibuka langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Dr. Maspiah Mkes, yang dalam sambutannya mengapresiasi kemampuan mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Unesa dalam mengekspresikan kreativitas melalui ragam cipta karya busana. Mengusung tema Sabaya, yang berarti Sobo Surabaya, gelaran ini menawarkan keindahan nilai sejarah kota Surabaya dalam balutan busana. Terbagi dalam 5 studio, desainer mengekspresikan 5 sudut ikonik kota Surabaya, meliputi Jalan Tunjungan, Monumen Kapal Selam, Tugu Pahlawan, Patung Suro dan Boyo, serta Kelenteng Sanggar Agung Kenjeran, Surabaya. Kegiatan ini merupakan praktik nyata mahasiswa S1 Pendidikan Tata Busana Unesa guna mempersiapkan kompetensi mahasiswa di masa mendatang, sehingga nantinya mahasiswa tidak hanya cakap menjadi pendidik, namun juga sebagai perancang mode. Ini merupakan praktek nyata ya di dalam mereka menjadi guru sekaligus menjadi perancang busana. Jadi memang profil dari prodi kami selain mencetak guru, juga mencetak mereka untuk menjadi wirausahawan, baik itu seorang perancang mode maupun seorang penyelenggara usaha busana. Begitu. Tindak lanjut dari gelaran ini, produk mahasiswa tersebut akan diikutkan dalam pameran inkubasi bisnis guna membuka lebih luas pasar brand fashion mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Tambang Waskito melaporkan. Meriahkan Bulan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa gelar rangkaian kegiatan bertema New Normal, Surviving and Adapting in Education pada 4 Juni 2022 di kampus Unesa Lidawetan. Pada kesempatan ini juga diluncurkan unit layanan anak berkebutuhan khusus dan layanan penitipan anak Sunshine Daycare. Pada acara yang digelar oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa ini, dihadiri oleh jajaran Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya dan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Unesa, Dr. Muhammad Nur Salim MSI. Acara ini diawali dengan senam pagi di halaman Fakultas Ilmu Pendidikan. Jajaran Wakil Rektor, para sivitas akademika dan mahasiswa Unesa mengikuti senam pagi dengan antusias dan kompak. Usai senam pagi, acara dilanjutkan dengan pelepasan burung merpati sebagai simbolis untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita untuk Unesa satu langkah di depan. Kegiatan selanjutnya adalah jalan sehat mengelilingi kampus Unesa Lidawetan. Start dari halaman FIP, kemudian ke arah lapangan Berkudapan Desa, lalu memutar ke belakang gedung Pasca Sarjana, dan finish kembali ke halaman FIP Unesa. Selepas kegiatan jalan sehat, Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa Profesor Dr. Bambang Yulianto MPD bersama Dekan Fakultas FIP, Ketua Yayasan Alibro, dan Ketua Daycare meresmikan layanan penitipan anak dan unit layanan anak berkebutuhan khusus Unesa, Sunshine Daycare. Sunshine Daycare merupakan hasil kerjasama Unesa dengan Yayasan Alibro yang bertujuan untuk membangun daycare lebih baik.
Selain beberapa kegiatan tadi, pada acara ini juga terdapat expo dari berbagai jurusan yang bertujuan untuk mengenalkan hasil produk mahasiswa atau dosen UNESA kepada masyarakat. Lalu juga ada kegiatan donor darah oleh PMI di Gedung 2 Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA. Sebagai penutupan acara, diumumkan pembagian berbagai door prize dan hadiah utama, lalu diakhiri dengan tarian flash mob. Dari Surabaya, Dwi Wasduden Grazianuzula melaporkan untuk Citizen Journalism. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya, Katarina Dias, tetap sehat, sampai jumpa.